Halo semuanya, khususnya buat Anda para pemilik usaha, apalagi UMKM nih. Pernah nggak sih ngerasa pusing 7 keliling? Kelihatannya bisnis rame, orderan masuk terus, tapi kok pas dicek uangnya nggak kelihatan? Nah, tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba urai benang kusut ini bareng-bareng. Pertanyaan ini kayaknya banyak yang relate ya. Anda nggak sendirian kok. Ini tuh masalah klasik banget yang dialami banyak pengusaha. Rasanya tuh kayak lari di tempat, capek, keringetan, tapi nggak maju-maju. Kita sibuk banget ngelayanin pelanggan, pas akhir bulan malah bingung sendiri. Duitnya kemana semua ya? Dan inilah dia biang keroknya. Kita sering banget nganggep 3 hal ini tuh sama aja. Padahal ya, pembukuan, akuntansi, dan keuangan itu 3 langkah yang beda banget. Anggap aja kayak 3 anak tangga yang harus kita naikin satu persatu kalau mau bisnis kita sehat dan bisa kita kendalikan. Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari yang paling dasar. Oke, kita mulai dari anak tangga paling bawah. Langkah paling fundamental yang sering kita sebut ngurusin keuangan, padahal ini baru kulitnya, yaitu sekedar nyatet-nyatet. Inilah dunianya pembukuan atau bookkeeping. Pembukuan itu gampangnya gini deh, tugasnya cuma satu, catat. Setiap rupiah yang masuk, catat. Setiap rupiah yang keluar, catat. Udah gitu aja, berurutan sesuai tanggal, nggak ada analisis, nggak ada pusing-pusing mikirin artinya apa, murni cuma dokumentasi. Bayangin aja ini kayak buku harian keuangannya bisnis Anda. Nah, bisa kita lihat di sini, ini contoh super simple pembukuan sebuah warung. Tanggal 1, jualan dapat 500.000, terus belanja bahan baku keluar 300.000. Besoknya, ada penjualan lagi, terus bayar listrik, semuanya dicatat. Kelihatannya rapi kan? Ini langkah awal yang bagus banget, tapi ini baru permulaan. Nah, disinilah masalahnya muncul kalau kita berhenti di pembukuan doang. Dari catatan tadi, kita bisa jawab nggak sebenarnya bisnis kita untung atau rugi? Berapa persis untungnya? Sehat nggak kondisi keuangan kita? Mau beli mesin baru, kira-kira kuat nggak ya dananya? Nggak bisa. Pembukuan itu cuma ngasih kita data mentah, bukan informasi yang bisa dipakai buat mikir. Supaya data mentah tadi bisa bercerita, kita harus naik ke anak tangga berikutnya. Nah, selamat datang di dunia akuntansi. Disinilah angka-angka yang tadinya bisu mulai bisa ngomong. Gini deh, analoginya kalau pembukuan itu kerjaannya ngumpulin huruf satu-satu, nah akuntansi itu tugasnya merangkai huruf-huruf tadi jadi kata, jadi kalimat, bahkan jadi sebuah cerita yang punya makna. Akuntansi ngambil semua data dari pembukuan, terus diolah, dikelompokkan, dan disajikan dalam bentuk laporan yang gampang kita pahami. Makanya disebut bahasa bisnis. Dan slide ini nunjukin magicnya. Lihat deh, data transaksi warung yang tadi kelihatan acak, sekarang disulap jadi laporan yang jelas. Semua pemasukan dijumlahin, semua pengeluaran dikurangin, dan jeng-jeng, tiba-tiba kita tahu dengan pasti, laba bersihnya Rp600.000. Nah, sekarang pemilik warungnya nggak lagi nebak-nebak, dia punya fakta. Oke, catatan transaksi udah rapi, laporan kinerja bisnis juga udah di tangan, terus ngapain? Ya tentu aja, kita pakai informasi itu buat merencanakan masa depan. Disinilah tangga tertinggi berperan, keuangan atau finance. Jadi ini nih kata kuncinya, keuangan itu mikirin masa depan. Kalau akuntansi itu kayak ngeliat kaca spion buat tahu apa yang udah terjadi di belakang, keuangan itu kayak ngeliat ke kaca depan. Ini soal strategi. Gimana caranya kita putar uang yang kita punya supaya tujuan bisnis kita tercapai? Keputusan-keputusan besar kayak yang ada di layar ini nggak bisa cuma pakai perasaan. Kayaknya udah waktunya beli mesin baru deh. Atau buka cabang seru kali ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan strategis ini dijawabnya pakai ilmu keuangan yang dasarnya ya laporan akuntansi yang solid tadi. Yuk, kita jejerin di tabel ini biar makin jelas bedanya. Coba lihat baris fokus. Pembukuan itu cuma catat. Akuntansi naik level jadi melaporkan, dan keuangan ada di puncak, tugasnya memutuskan. Hasilnya juga beda kan? Dari sekedar catatan, jadi laporan, sampai akhirnya jadi keputusan strategis. Kelihatan banget kan jenjangnya? Biar makin nempel di kepala, kita coba lihat cerita dari dunia nyata yuk. Anggap saja ini studi kasus dari seorang pengusaha UMKM keren bernama Ibu Lina. Di awal usahanya, Ibu Lina itu ya cuma ngerjain pembukuan. Hasilnya, pusing, bingung, uang bisnis kecampur sama uang belanja ke pasar. Terus dia mulai belajar menerapkan akuntansi. Tiba-tiba semuanya jadi terang. Dia jadi tahu persis untung ruginya berapa. Ini bikin dia jadi lebih percaya diri. Nah, akhirnya berbekal laporan itu, dia mulai berani mengelola keuangannya, bikin rencana, pasang target. Hasilnya, bisnisnya jadi jauh lebih stabil dan siap buat naik kelas.
Cerita Ibu Lina tadi ngajarin kita satu hal yang penting banget. Ketiga proses ini itu bukan pilihan loh. Ini adalah satu alur, satu paket yang nggak bisa dipisahin. Anda nggak bisa loncat langsung bikin strategi keuangan canggih kalau nggak punya laporan akuntansi. Dan Anda nggak bakal punya laporan akuntansi kalau pembukuannya aja masih berantakan. Coba kita lihat lagi alurnya biar makin jelas. Pembukuan itu fondasinya, tempat kita ngumpulin bata-batanya. Akuntansi itu dinding dan strukturnya. Yang menyusun bata tadi jadi bangunan yang kokoh, dan keuangan itu atap dan cetak biru masa depannya, yang melindungi bisnis dan mengarahkannya mau kemana. Dan kutipan ini, wah kena banget sih, merangkum semua yang kita bahas. Setiap langkah itu bergantung sama langkah sebelumnya. Fondasi goyang, ya bangunannya bakal runtuh. Ngambil keputusan keuangan besar tanpa data akuntansi yang kuat, itu sama aja kayak nyetir mobil di jalan tol, tapi sambil tutup mata. Bahaya kan? Jadi setelah semua penjelasan tadi, yuk kita ambil waktu sejenak buat refleksi. Coba, jujur sama diri sendiri deh, bisnis Anda sekarang ada di anak tangga yang mana? Apakah masih di langkah pertama, sibuk mencatat dan masih sering bingung? Atau sudah naik ke langkah kedua, punya laporan yang jelas? Ataukah jangan-jangan Anda sudah di puncak dan sudah aktif menggunakan informasi untuk merencanakan masa depan? Jawaban jujur untuk pertanyaan ini adalah langkah pertama buat Anda untuk pindah dari kondisi yang kacau ke kendali penuh atas bisnis Anda.